Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wenti Mardasi Maubana, Sarjana Sains, Magister Sains, dosen pada program studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas San Pedro. Saya bergabung dengan Universitas San Pedro sejak Maret 2020 dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk periode September 2024 sampai 2028. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu fisika dengan kepeminatan khusus di bidang geofisika. Pada saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan bagi mahasiswa di semester 2 program studi fisika. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan landasan konseptual dan analitis yang mendalam bagi mahasiswa dan memahami berbagai fenomena fisika serta mengaitkannya dengan aplikasi di bidang sains dan teknologi. Mata kuliah Fisika Dasar 2 merupakan kelanjutan dari Fisika Dasar 1 yang membahas konsep-konsep elektromagnetisme dan fisika modern yang mencakup elektrostatistika, yaitu hukum Coulomb dan hukum Gauss, potensial listrik dan kapasitor, listrik arus searah, kemagnetan, medan magnet induksi, GGL induksi dan induktansi, arus bolak-balik, besaran gelombang, gejala gelombang, sifat optik gelombang elektromagnetik, teori relativitas khusus, dan pengenalan teori kuantum atom. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap ilmiah, disiplin, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok pada kegiatan perkuliahan. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menganalisis konsep-konsep elektromagnetisme dan fisika modern secara konseptual dan matematis. Yang ketiga, mampu menghubungkan serta menerapkan prinsip-prinsip fisika dalam memahami fenomena alam dan teknologi. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan masalah fisika secara sistematis melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur dan terukur baik secara mandiri maupun kolaboratif. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain, mata kuliah ini menggunakan sistem blended learning, yaitu kombinasi antara perkuliahan tatap muka atau luring dan daring, di mana media pembelajaran luring meliputi desktop PC atau laptop, PowerPoint, LCD proyektor, dan papan tulis. Sedangkan media daring menggunakan WhatsApp Group, Zoom, dan Google Classroom. Sesi daring dimanfaatkan untuk penguatan konsep melalui video pembelajaran, kuis interaktif, dan diskusi online. Durasi perkuliahan terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pada mata kuliah Fisika Dasar 2, saya menerapkan teknik pembelajaran Delivery Interaction Assessment. Pada tahap delivery atau penyampaian materi, saya menggunakan strategi penyampaian berupa bahan tayang atau PowerPoint yang dilengkapi dengan penjelasan di papan tulis. Selanjutnya, pada tahap interaction atau cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, pada saat perkuliahan saya menerapkan metode pembelajaran, metode ceramah interaktif dan collaborative learning. Ceramah interaktif, dosen menyampaikan penjelasan konsep, latihan soal disertai tanya jawab sebagai bentuk umpan balik langsung dari mahasiswa. Sedangkan untuk collaborative learning adalah pembelajaran berbasis kerjasama yang melibatkan mahasiswa dalam kelompok diskusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Proses ini menekankan interaksi sosial, tanggung jawab bersama, dan keterlibatan aktif setiap anggota kelompok dan dalam membangun pengetahuan secara kolektif. Tahapan pembelajaran collaborative learning terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, pembentukan kelompok, di mana mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil secara heterogen untuk mendorong kolaborasi dan saling belajar. Yang kedua, pemberian tugas. Dosen memberikan soal atau permasalahan yang menuntut pemahaman konsep dan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, diskusi kelompok. Mahasiswa menganalisis dan menyelesaikan soal secara bersama-sama, di mana dosen bertindak sebagai fasilitator yang memimpin diskusi. Yang keempat, presentasi kelompok atau pengerjaan di papan tulis. Beberapa mahasiswa yang mewakili kelompok ditunjuk untuk menyelesaikan soal di papan tulis berdasarkan hasil diskusi kelompok, di mana kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan sebagai bentuk umpan balik. Yang kelima, diskusi kelas dan refleksi, di mana dosen memfasilitasi diskusi kelas untuk menyatukan pemahaman dan mengklarifikasi konsep, dan mahasiswa kemudian menyampaikan rangkuman materi secara lisan sebagai bentuk refleksi dan penguatan pemahaman terhadap materi yang telah dibahas.
Berikutnya, tahap asesmen dalam perkuliahan. Pada awal perkuliahan, saya bersama mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan termasuk sistem penilaian sebagai berikut. Kehadiran 10%, partisipasi 5%, tugas mandiri dan kelompok 15%, UTS 20%, dan UAS 40%. Penjelasan ini diberikan agar mahasiswa dapat merancangkan strategi belajar yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun indikator penilaian dalam mata kuliah ini meliputi kemampuan menjelaskan konsep secara logis dan ilmiah, ketepatan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah, dan yang ketiga, keterlibatan aktif dalam diskusi dan kerja tim. Sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan, pada setiap perkuliahan, saya memberikan tugas rumah untuk memperkuat pemahaman materi. Adapun materi yang saya ajarkan pada pertemuan hari ini adalah materi pertemuan kelima, yaitu membahas tentang rangkaian arus searah. Materi ini mencakup konsep dasar arus listrik searah, hukum Ohm, serta penerapan analisis rangkaian sederhana. Selanjutnya, silakan menyaksikan video pembelajaran fisika dasar 2 berikut sebagai bahan pendalaman materi dan penguasaan konsep. Selamat siang semua. Selamat siang, Miss. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, harus baik ya? Baik. Oke, jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, Miss minta kesediaan salah satu dari kalian ya untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai materinya. Baik, Miss dan teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Kami mohon tuntun dan sertai kami agar setiap materi yang datang dapat kami pelajari dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Leonie. Oke, sebelum kita mulai, Miss mau absen dulu ya. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir ya? Oke, semuanya hadir ya. Jadi karena semuanya hadir, mari kita masuk ke materi kita yang berikut, yaitu tentang rangkaian arus searah. Oke, jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari di rangkaian arus searah. Itu ada arus, tegangan, dan hambatan. Terus ada jenis-jenis rangkaian, ada juga daya disipasi pada resistor, dan yang terakhir itu tentang analisis rangkaian. Jadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini khususnya pada subbab tentang rangkaian arus searah itu di sini kalian itu diharapkan mampu menganalisis terkait dengan rangkaian arus searah, di mana kalian mampu menganalisis arus listrik, tegangan, hambatan, terus hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Ada juga ini arus, ada jenis-jenis rangkaian, rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Terus itu ada yang namanya daya disipasi pada resistor. Jadi setelah perkuliahan ini kalian diharapkan mampu menganalisis capaian pembelajaran yang sudah ditampilkan ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materinya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaan yang akan dijawab ketika kita mempelajari terkait dengan rangkaian arus searah. Jadi nanti kita pelajari apa itu arus listrik searah. Terus apa yang menyebabkan arus listrik itu dia itu dapat mengalir. Terus yang ketiga itu apa hubungan antara arus, apalagi tegangan dan hambatan. Jadi nanti ini yang akan kita pelajari di materi terkait dengan rangkaian arus searah. Oke, jadi ini ya. Jadi ini besaran-besaran yang ada dalam rangkaian listrik. Jadi yang pertama itu ada arus listrik. Jadi arus listrik ini simbolnya I ya. Jadi simbolnya I, terus satuannya itu ampere. Hambatan itu satuannya itu ohm atau kita kenal dengan resistor. Terus ada yang namanya tegangan. Tegangan itu beda potensial ya. Jadi beda potensial kita simbolkan dengan V. Jadi mari kita lihat dari arus listrik. Jadi arus listrik ini dia itu merupakan muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Jadi contoh paling sederhana terkait dengan rangkaian arus searah itu yang kita gunakan sehari-hari itu misalkan baterai. Sumber tegangan, salah satu sumber tegangan dari rangkaian arus searah. Jadi arus itu nanti dia tuh mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi misalkan ya Miss gambar ya. Misalkan kita ada suatu rangkaian nih. Jadi ini ada sumbernya
sumber tegangan, terus ini ada komponen listrik ya. Misalkan komponen listrik ini, misalkan kita ini lampu ya. Jadi ini lampu, terus ini baterai, ini ada positif dan negatif. Jadi kan arus listrik itu dia mengalir dari positif, mengalir ke dalam rangkaian dan dia kembali ke negatif. Jadi ini dia berlaku itu sepanjang waktu. Jadi ini misalkan arus nih. Jadi ini arus, dia mengalir. Jadi arus itu dia mengalir itu namanya arus searah. Artinya dia mengalir itu hanya satu arah. Jadi kalau dia tidak searah jarum jam, maka dia itu berlawanan ya. Dia itu berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau yang Miss tampilkan ini dia itu searah ya. Jadi dia ini searah jarum jam. Jadi ini iya. Jadi ini kalau ini kabel konduktor ya. Jadi dia itu fungsinya itu sebagai hambatan. Jadi sekarang kita lanjut ke, oh ya, beda potensial itu kan yang ini ya. Perbedaan antara atau beda potensial antara dua titik yaitu positif dan negatif. Di sini kan Miss ambil contoh ini baterai ya. Baterai. Terus apalagi hambatannya. Jadi hambatan itu kita kenal juga dengan resistor atau simbolnya R. Dia itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk dia menghambat nilai arus listrik agar dia tidak terlalu besar nilainya. Jadi istilahnya dia itu sebagai pengontrol arus listrik agar dia itu tidak mengalir, tidak terlalu besar. Oke ya, sampai sini bisa paham ya. Jadi ada arus listrik, ada tegangan dan ada hambatan. Jadi ini ada persamaan I, itu di sana ada persamaan I sama dengan dq per dengan dt. Ini kira-kira ada yang tahu kok ini persamaan apa nih? Laju, aliran, muatan listrik ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa seberapa besar muatan listrik itu, aliran muatan listrik itu dia mengalir per satuan waktu. Jadi misalkan semakin besar ya, atau semakin besar muatan listrik yang mengalir, maka arus yang dihasilkan itu juga semakin besar ya. Oke, terus selanjutnya ini ada hubungan antara arus tegangan dan hambatan. Jadi hubungan antara arus tegangan dan hambatan itu dia itu dihubungkan dengan satu hukum yang namanya hukum Ohm. Jadi misalkan nih kita punya resistor. Jadi resistor simbolnya seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya resistor ya. Ini resistor, terus kita aliri arus ya. Arus kan simbolnya I ya. Resistornya R, kita aliri arus nih. Terus kita ukur tegangan di ujung-ujung resistor ini. Nanti kita akan ketemu beda potensialnya itu yaitu V sama dengan I dikali dengan R. Nah, ini yang kita namakan dengan hukum Ohm. Bisa ya sampai sini. Jadi pada dasarnya itu arus listrik itu dapat mengalir ketika ada sumber tegangan, terus ada apa nih? Kabel konduktor yang bisa menghantarkan arus. Terus rangkaiannya itu harus tertutup ya. Kalau rangkaiannya putus, maka nanti arus listriknya itu pasti akan mati. Jadi harus dalam rangkaian tertutup, terus ada sumber arus dan ada kawat pengantarnya itu, yaitu kabel. Bisa ya sampai sini? Oke. Tadi kan kita punya sebuah resistor ya. Ini sebuah resistor. Nah, kita kombinasi dia itu secara seri. Jadi nanti ini misalkan ada 3 resistor yang kita sambung dia itu secara seri. Jadi ini yang kita namakan dengan rangkaian seri ya. Jadi ini yang kita ketahui ini R1, ini R2, R3. Jadi kalau kita mau cari resistor totalnya itu kita tinggal jumlahkan saja. RS sama dengan R1 ditambah R2 tambah dengan R3. Nah, sekarang kita cari lagi arusnya. Arusnya ini mengalir ya. Dia mengalir dari R1, R2 dan R3. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa di rangkaian seri itu arusnya sama. Jadi arus di resistor 1 itu sama dengan arus di resistor 2 dan resistor 3. Jadi rumusnya itu I1, misalkan ini I1, ini I2, ini I3. Jadi kita nanti bisa tuliskan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ini I-nya itu sama ya untuk rangkaian seri. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian paralel. Jadi kalau rangkaian paralel itu gambarannya seperti ini ya. Gambar. Jadi ini ada R1, R2, R3. Kita kalau mau cari totalnya itu 1 per RP, ini R paralel sama dengan 1 per dengan R1 tambah 1 per dengan R2 tambah dengan 1 per dengan R3. Nah, sekarang kita mau cari arus. Jadi ini arus sebelum dibagi ya. Jadi ini I, ini dibagi ke sini I1, ini I2, ini I3. Jadi otomatis I itu sama dengan I paralel itu sama dengan I1 tambah I2 tambah dengan I3. Nah, kalau beda potensial di rangkaian paralel itu sama ya. Jadi V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi ini V-nya
sama untuk rangkaian paralel. paralel. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Miss. Oke, paham, kita lanjut ke materi yang berikut ya, terkait dengan daya disipasi pada resistor. Jadi ini kalian lihat ya, misalkan kita udah punya resistor ya. Jadi ini R, terus kita aliri arus ya. Jadi ketika arus ini kita aliri ke resistor itu, maka ada energi listrik yang hilang. Jadi dia hilang, itu dia diubah menjadi energi panas ya. Jadi ada energi listrik yang hilang. Jadi ada arus yang mengalir melalui resistor, nanti ada energi yang hilang. Jadi energi yang hilang itu akan diubah menjadi energi panas. Itu yang kita sebut dengan daya Disipasi. Jadi persamaannya ini dia itu dari hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu kan tadi apa? V sama dengan I kali R. Jadi kalau daya disipasi itu rumusnya itu P sama dengan I kuadrat kali R, atau kita bisa pakai rumus V kuadrat per R atau V kali dengan I. Untuk daya disipasi itu satuannya itu watt ya, daya disipasi daya. Terus kalau energi listrik itu rumusnya itu W sama dengan daya dikali dengan waktu. Jadi untuk energi listrik itu dia tergantung dari energi listrik yang hilang itu dia tergantung dari arus yang mengalir di resistor. Jadi misalkan kalau arus yang mengalir itu semakin lama, maka energi yang hilang itu juga akan semakin banyak atau semakin besar. Bisa ya sampai sini? Oke. Kita lanjut ke analisis rangkaian. Jadi nanti kita masuk ke latihan soal ya. Jadi kita sudah punya berapa rumus nih? Ada 4 ya. Jadi ada hukum Ohm, V sama dengan I kali R, terus ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada daya disipasi. Oke, kita sudah punya 4 rumus ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ya. Jadi ini ada rangkaian listrik ya. Jadi di sini kita diminta untuk cari arus listrik yang mengalir di setiap resistor. Ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi setelah kita cari arusnya itu, nanti kita bisa cari daya disipasi di setiap resistor. Jadi kita nanti dapat arusnya, terus kita sudah diketahui juga itu sudah ada hambatannya. Ya, jadi tadi kan rumusnya itu P sama dengan I kuadrat kali dengan R. Jadi yang pertama kita cari itu arus listrik ya. Jadi yang pertama itu kita serikan dulu yang ini ya. Kita serikan antara 4 ohm dan 2 ohm. Oke. Tarik garis ya. Jadi RS sama dengan berapa nih? 4 ohm ditambah dengan 2 ohm. Berapa nih? 6 ya. Jadi ini jadi 6, ini 4 ya. Jadi nanti rangkaiannya itu Miss gambar lagi ya. Jadi dia seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nanti ini 10 volt, ini 2,6 ohm, ini dia jadi 6 ohm ya. Terus ini jadi 4 ohm. Jadi perlu kalian ingat bahwa arus ini dia mengalir dari sini ya. Mengalir dari sini. Ini I, ini dia bagi jadi I1 sama I2. Oke, ini kan paralel dong. Kita paralelkan yang ini 4 dan 6. Jadi RP itu sama dengan 1/6 tambah dengan 1/4. Penyebutnya berapa nih? 12 bagi 4, 6 berapa? 2 ya, 2 tambah dengan 3 ya. Jadi 5/12, kita balik dia, jadi 12/5, ini berapa hasilnya? 2,4 ohm. Jadi ini jadi 2,4 ohm ya. Kita gambar lagi rangkaiannya. Jadi kita gambar rangkaiannya, ini dia sudah jadi seri seperti ini ya. Jadi ini 10 volt, ini 2,6 ohm, ini 2,4 ohm. Sekarang ini susunannya seri toh? Kita seri dia lagi. Sampai dia itu hanya ada satu hambatan dan satu tegangan saja. Jadi ini berapa nih? RS sama dengan 2,6 ohm tambah dengan 2,4 ohm. Hasilnya berapa nih? 5 ohm ya. Oke. Nanti gambarannya kira-kira seperti ini ya. Ini 10 volt. Ini jadi 5 ohm. Jadi yang di sini yang diketahui ini ada R sama ada V. Jadi sekarang kita tuh bisa cari arus di seluruh rangkaian. Jadi rangkaian yang tadi ini kita sederhanakan dia jadi seperti ini. Jadi kalau dia sudah jadi seperti ini, kita bisa cari arus di seluruh rangkaian. Kita pakai rumus Ohm tadi toh. Tadi kan V sama dengan I kali R. Kalau kita mau tahu cari I-nya itu, maka I sama dengan V R. Jadi I-nya ini sama dengan V-nya berapa? 10 volt per dengan R-nya itu 5 ohm. Hasilnya berapa? 2 ampere. Artinya apa? Arus di sini itu I-nya itu sama dengan 2 ampere. Kalian masih ingat toh tadi kalau rangkaian seri itu arusnya sama toh? Ini 5 nih hasil dari 2,6 dan seri 2,6 dan 2,4 ya. Artinya apa? Arus di sini itu sama ya. Jadi ini I-nya itu I sama dengan 2 ampere. Artinya di sini itu 2 ampere ya.
Jadi I di sini, I di 2,6 dan 2,4 itu nilainya sama. Karena di rangkaian seri itu harusnya sama ya. Jadi nilainya itu I sama dengan 2 ampere. Sekarang kita lihat lagi. 2,4 nih dari mana lagi nih? Hasil dari paralel toh. Paralel antara 6 sama 4. Yang kita tahu bahwa kalau di paralel itu V-nya sama toh. Tegangannya sama. Artinya kita cari tegangannya toh. Kita cari tegangannya di sini. Maka nanti kita bisa tahu tegangan yang ada di 4 dan 6. Kalau V ini kan rumusnya itu berapa? V sama dengan I kali dengan R. Kita kan sudah dapat apa nih? I-nya toh. I-nya itu kan 2 ampere dikali dengan ini. Hambatan yang ini toh. Itu hambatannya 2,4 ohm. Hasilnya berapa nih? 2 ampere. 4,8 ya? 4,8 volt. Jadi otomatis ini V-nya di sini itu sama dengan 4,8 volt. Tapi kan ini hasil dari paralel antara 6 dan 4. Jadi otomatis V1 di sini itu sama dengan 4,8 volt. V2 di sini itu juga 4,8 volt. Jadi sekarang kita sudah dapat arus di sini. Ini tidak tegangan di sini ya. Tegangan yang ada di 4 ohm. Sekarang kita cari arus lagi. Ini kan arus yang di sini I ini kan 2 ampere ya. Otomatis penjumlahan antara I1 dan I2 itu harus dapat 2 ampere juga. Karena kan dia itu terbagi dari I ini toh. Jadi sekarang kita lihat kalau I itu rumusnya apa? I itu sama dengan V per R. Kita cari ini dulu ya. Yang 4 ohm dulu. I-nya tadi V-nya berapa tadi? 4,8 volt dibagi dengan tegangannya ini berapa? 4,8 dibagi dengan 4, hasilnya berapa? 1,2 ampere. Otomatis I2 ini sama dengan berapa? 1,2 ampere. Sekarang kita cari yang di sini lagi. Ini kan 6 ohm toh. Jadi berapa nih? I sama dengan berapa nih? 4,8 dibagi dengan 6 ohm. Hasilnya berapa nih? 0,8 ampere. Artinya kita sudah dapat ini 6, ini kan 6 ohm itu kan hasil seri dari 4 ohm dan 2 ohm toh. Jadi otomatis ini berapa? I1-nya itu sama dengan 0,8 ampere. Nanti kita buktikan ya kan I1 I sama dengan I1 tambah dengan I2. Jadi I1-nya kan I kan 2 ampere toh. I1-nya berapa nih? 0,8 ya. 0,8 ampere tambah dengan berapa nih? 1,2. Berapa hasilnya? 2 toh? 2. Jadi benar ya hasilnya. Jadi yang perlu kalian ketahui itu kalau kalian dapat rangkaian seperti ini kalian harus sederhanakan sampai dia jadi seperti ini. Nanti setelah kalian sudah sederhanakan kalian cari arusnya dulu. Terus nanti kalian lihat rangkaiannya, kira-kira dia seri atau paralel. Jadi kalau seri kita cari arusnya. Kalau dia paralel maka kita cari tegangannya, V-nya ya. Oke, sampai sini bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang kita sudah ketahui ya setiap arus yang ada di resistor ya. Jadi resistor yang kita tulis ya satu-satu. I-nya itu berapa tuh? I di resistor 2,6 ohm. Berapa tuh? I-nya berapa? 2 ampere ya. 2 ampere. Terus I1-nya itu berapa? 0,8 ampere. Itu di resistor 4 ohm dan 2 ohm. Terus I2 itu berapa? 1,2 ampere. Itu di resistor 4 ohm. Sekarang kita cari daya disipasinya. Jadi daya disipasi itu kita pakai rumus yang pertama ya. I kuadrat dikali dengan R. Kita cari yang pertama. I kuadrat I-nya berapa? 2 kuadrat dikali dengan R-nya ini 2,6. Hasilnya berapa nih? 10, berapa nih? Kenapa kalian ragu-ragu nih? Berapa nih? 4 dikali dengan 2,6 ini berapa nih? Oke. Sekarang kita cari yang ini lagi ya. P sama dengan I kuadrat kali R. I-nya yang ini ya, 0,8 dikuadratkan untuk resistor 4. Ya ini berapa hasilnya nih? 2,56 watt. 2,56 watt. Sekarang kalau kita cari yang 2 ohm lagi, hasilnya berapa tuh? 1,28 Ini berapa nih? P sama dengan berapa nih? 0,8 kuadrat dikali dengan 2 ohm. Hasilnya berapa tuh? 1,28 watt. 1,28 watt. Terus ini lagi, I2-nya ini berapa nih nanti hasilnya? 1,2 dikuadratkan kali dengan 4 ohm itu berapa? 5,76 watt. Berapa? 5,76 watt. Jadi P sama dengan berapa nih? 1,2 dikuadratkan kali dengan 4 ohm. 4 ohm. Hasilnya berapa? 5,76 watt. 5,76 watt. Oke. Jadi kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat
arusnya sama daya disipasi di setiap resistor. Bisa ya? Oke. Kalau bisa nanti kita latihan soal ya. Jadi nanti latihan soalnya kalian silakan untuk kelompok ya. Jadi nanti kelompoknya itu ada 3 ya. Ini soal yang pertama ya. Jadi nanti soalnya itu dicari juga sama ya. Jadi arus listrik yang mengalir di setiap resistor dan daya disipasi di setiap resistor. Jadi ini juga sama ya. Jadi nanti ini cari tegangannya baterai V. Oke, silakan ya, silakan didiskusikan. Terus nanti waktunya itu 5 menit ya. Jadi nanti setelah selesai, Miss minta kesediaan 2 orang untuk mengerjakan di depan ya. Oke, siapa yang mau kerjaan? Dari kelompok, oke. Ana. Terus, Ana mau kerjaan nomor berapa, Ana? Nomor 1, Miss. Oke, nomor 1 ya. Nomor 2 ada kok? Oke, Sipri, silakan nomor 2. Silakan bagi ya. Jadi nomor 1 di sini, nomor 2 di sini ya. Nah ini, spidolnya. Sudah? Ana sudah? Oke, baik, terima kasih ya. Dan silakan kembali. Oke, semua bisa kok? Kalian dapat hasil yang sama tidak? Jadi di I itu hasilnya berapa? 2 ampere ya. Terus I1 ini 1 ampere dan I2 itu 1 ampere juga. Terus ini daya disipasinya ya. Jadi daya disipasi di hambatan 2 ohm itu dayanya itu 8 watt. Sedangkan untuk yang di seri 3 ohm ini hasilnya itu 3 watt dan yang antara 2 ohm dan 4 itu 2 watt dan 4 watt. Bisa ya semua yang contoh soal yang pertama bisa ya? Semua bisa? Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Bisa tidak contoh soal yang kedua? Kalian jawabannya sama tidak? Sama. Oke, jadi kalian sudah paham ya. Jadi pertama-tama itu kita harus lihat rangkaiannya toh. Jadi otomatis arus ini pasti akan mengalir lewat jalur yang tidak ada apa? Hambatan toh. Jadi nanti 2 ini bisa dicoret ya. Karena kan tidak ada arus yang mengalir toh. Jadi sudah, ini kita nanti cari hambatan dari apa nih? Hambatan dalam ya, hambatan dalam baterai. Terus itu nanti kita bisa dapat tegangan yang terbaca di baterai. Jadi kita lihat toh, tegangan yang terbaca itu ternyata 4,5 volt. Bisa ya semuanya? Bisa. Oke. Kalau sudah selesai kalian silakan kembali ke tempat kalian masing-masing ya. Jadi silakan duduk seperti semula. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Miss. Oke, baik. Jadi sekarang Miss kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi siapa yang mau bertanya? Oke, Salma, silakan Salma bertanya. Baik, izin bertanya, Miss. Saya mau bertanya tentang perbedaan karakteristik antara rangkaian seri dan rangkaian paralel dari segi arus, tegangan, dan hambatan. Terima kasih. Oke, baik. Mau menjawab? Saya, Miss. Oke, boleh. Silakan, Grace. Menjelaskan tentang perbedaannya. Di sini yang pertama dari aspek arus, di mana pada arus dalam rangkaian seri itu arusnya itu sama di setiap komponen, sedangkan untuk paralel, untuk arusnya itu terbagi sesuai dengan hambatannya masing-masing. Yang kedua yaitu aspek tegangan, di mana tegangan pada rangkaian seri itu dibagi antar komponen, sedangkan tegangan pada rangkaian paralel itu sama di seluruh cabang. Yang berikut itu aspek hambatan total, di mana untuk menghitung hambatan total pada rangkaian seri, yaitu hambatan total sama dengan hambatan pertama ditambah dengan hambatan kedua ditambah dengan hambatan ketiga dan seterusnya. Dan untuk hambatan total untuk rangkaian paralel itu sama dengan 1 per hambatan pertama ditambah 1 per hambatan kedua ditambah 1 per hambatan yang ketiga. Baik, terima kasih. Jadi jawabannya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau di rangkaian seri itu yang perlu kalian ingat itu arusnya itu sama. Sedangkan kalau di rangkaian paralel itu tegangannya yang sama ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Salma bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa ya. Jadi ini ada PR ya. Jadi PR nanti silakan kalian catat. Nanti ini dikerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah. Nanti kita akan diskusi di minggu depan. Minggu depan kita sebelum masuk ke materi berikutnya kita akan diskusi terkait contoh soal ini atau PR ini ya. Baik. Jadi dari materi hari ini ada kok yang mau memberikan kesimpulan? Siapa nih yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Leoni.
Silakan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Baik, kesimpulan yang saya buat untuk materi hari ini tentang rangkaian arus searah. Pertama itu ada arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya, atau mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, di dalam arus searah itu, semua arus yang mengalir itu satu arah. Contohnya yang paling sederhana itu pada baterai. Ada besaran dalam arus listrik, yaitu yang pertama itu tegangan. Tegangan itu beda potensial antara dua titik, yaitu positif dan negatif. Selain itu ada hambatan. Hambatan itu fungsinya menghambat nilai arus agar tidak terlalu besar. Nah, hambatan ini ada di setiap rangkaian listrik. Berikut ada hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan itu disatukan dalam satu hukum, yaitu hukum Ohm, yang dimana V sama dengan I kali R. Dalam rangkaian arus searah itu ada dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri itu arusnya sama, sedangkan rangkaian paralel tegangannya yang sama. Berikut ada daya disipasi pada resistor. Nah, daya disipasi ini merupakan energi listrik yang dialiri pada resistor, yang dimana energinya itu sebagiannya hilang dan diubah menjadi energi panas. Nah, semakin lama arus yang dialiri, maka energi yang di dalam resistor itu juga semakin besar. Oke, baik, terima kasih Leone untuk kesimpulannya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa arus listrik itu dia merupakan muatan listrik yang mengalir ya. Jadi dia itu mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Jadi atau kita biasa sebut itu dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Terus kalau arus searah itu artinya arus itu hanya mengalir pada satu arah. Entah dia itu nanti searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Terus kalau tegangan itu adalah beda potensial antara dua titik. Terus ada hambatan, nilai fungsinya itu untuk menghambat nilai arus itu agar tidak terlalu besar. Jadi perlu kalian ingat itu bahwa hambatan itu dia itu ada di setiap rangkaian. Jadi setiap rangkaian itu pasti ada yang namanya hambatan. Terus hubungan antara I, V, dan R itu ada dalam hukum Ohm ya. Hukum Ohm yang itu rumusnya itu V sama dengan I kali dengan R. Jadi kalau untuk rangkaian seri tadi sudah dijelaskan bahwa kalau rangkaian seri itu I-nya sama. Terus kalau rangkaian paralel itu V-nya itu sama. Terus yang terakhir itu ada daya disipasi. Jadi daya disipasi itu ada itu karena apa? Ketika arus itu dialiri maka ada energi listrik yang hilang ya. Jadi ada energi listrik yang hilang. Jadi semakin lama arus itu kita aliri pada resistor, maka energi listrik itu akan yang hilang itu juga akan semakin besar. Oke ya. Mungkin itu cukup sekian dari Miss. Nanti kita ketemu lagi minggu depan terkait dengan materi penyelesaian hukum arus searah itu. Kita menggunakan hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, dan ada rangkaian loop dan rangkaian multi loop. Terus ada rangkaian resistor kapasitor. Nanti ini kita pelajari terkait dengan proses pengisian kapasitor dan proses pengosongan kapasitor. Jadi nanti ini materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, Miss minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Jadi baik teman-teman dan Miss, sebelum kita pulang, mari kita sama rata dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih ya Bapak karena Engkau sudah telah menjaga dan melindungi kami dari awal belajar mengajar hingga berakhir dengan baik. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang, menjaga dan tuntunlah kami agar kami tiba di rumah kami dengan keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, baik, selamat siang semuanya ya. Selamat siang, Miss.